Hanya saja kewajiban sholat 5 waktu itu ala kulli muslimin mukallafin, dibebankan kepada seorang muslim yang mukallaf. Mana yang dimaksud dengan seorang muslim yang mukallaf? Ai balighin, yaitu orang muslim yang balik. Amin noman baliknya noman wajib sembahyang. Akilin, yakni berakal, ingat. Zakarin au ghairihi, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya apa? Ketika dia muslim, balik, berakal, laki-laki maupun perempuan wajib sembahyang. Baik tandanya dia balik itu karena sawa'un kana bisinni au bil ihtilam, baik karena ditentukan oleh faktor umum atau karena dia bermimpi, mimpi basah, ihtilam, au bil haidi, atau dengan sebab dia haid. Maka bagi tawad yang selaki yang sudah 15 tahun, wajib dia sembahyang 5 waktu. Atau dia tahu audiens laki mun sudah mimpi basah, wajib sembahyang 5 waktu. Kalau anak perempuan bila mana dia sudah haid, sok wajib satungkun sabaya tentang kewajiban pribadinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tohirin, nah cukup besok harus suci, maka fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak boleh, tidak wajib bagi seseorang yang kafir asli. Maka no wajib sembahyangnya laku tahu si kafir asli, kafir bawaan, noman syahadat. Nah kamu memer ya nanti na sembahyang senoman bersyahadat, no wajib sembahyang karena noman tamah. Wasobiyin, anak-anak belum wajib dia sholat kalau anak-anak, tetapi wajib diajarkan, dituntun supaya mengingatkan kewajibannya tentang sholat. Dengan tawaden TK sudah diajar sembahyang, nah itu bagus. Wa majnunin, orang gila, mau tahu jogang nih memeh hebat sembahyang nih, no terima karena memang no berakal, no wajib sembahyang tahu jogang. Wa mugma alaihi, kemudian tahu si palang, mau tahu palang no wajib sembahyang. Palang ini akal kan palang. Wasakrona, orang mabuk, tahu mabuk, minum tuak, minum arak, no wajib sembahyang dengan syarat bila ta'addin, dengan syarat tidak melampaui batas. Maksudnya apa tuan? Bakal maksudnya orang kafir asli tidak wajib sholat, kemudian orang yang pingsan tidak wajib sholat, orang gila tidak wajib sholat, orang mabuk tidak wajib sholat dengan syarat bila ta'addin. Kalau misalkan ada orang minno sembahyang supaya saya tidak sholat, lalu dia benturkan kepalanya di tembok palang, minno sembahyang, kan orang tetap wajib sembahyang, suak uras sembahyang. Itu tidak boleh menghindari supaya dia tidak sholat lalu dia benturkan kepalanya. Wasakrona bila ta'addin, maksudnya nonoke pura, jangan dia pura-pura begitu sholat nangabang supaya dia gugur waktu sholat lalu dia tuak minuman supaya dia mabuk, tidak boleh. Misalnya mana yang dimaksud dengan wasakrona bila ta'addin? Misalnya lalu Persir, lalu Mataram, berkeliling Lombok, lalu makam-makam, lalu mutak mabuk, sudah meninggal. Itu maksudnya. Tek kapal lalu semawat lalu ke dinding. Dia pernah naik pesawat misalnya dia mabuk, misalnya tek kapal dengan lempar sampai Surabaya, lalu dia mabuk, maka dia tidak wajib sholat. Tapi wajibkah? Ada. Nengka pura-pura nengka. Atau dia majnunin, dipiak-piak diri jogang. Ini maksudnya bila ta'addin. Kau bau. Jogang asli. Maka piak-piak diri palang nengka. Misal lalu bangkat kelah nambah, kelah bau selin maku, lalu piak-piak diri palang. Tetap sosingin bila ta'addin, tanpa teledor, tanpa melalui batas. Noi piak-piak lah bahasa dita. Kenapa dia tidak wajib sholat saat itu? Li'adami taklifihim, karena tidak ada pembamanan kepada mereka. No sadar. Wala ala haidin, nah tidak wajib sholat juga bagi orang haid.
Wa nufasaa, dan orang yang nipas. Orang nipas. Kenapa? Li'adami sihhatiha minhuma. Karena dianggap dia tidak sehat oleh agama, maka tahu si haid, tahu si nipas, no wajib sembahyang. Amin tahu haid, misal biasa haid rata-rata 5 ngano, 6 ngano, maka selama 6 ngano nih dia tidak wajib sholat. Misal rata-rata 15 ngano, misal dalam sebulan, maka 15 hari itu tidak wajib sholat dan tidak berdosa. Lalu kemudian apa? Wala qada alaihima, tidak wajib dia qada. Misal siasa haid, ingat keadaan kat haid terap yang dimolaskan, no wajib kodok, dan tidak ada kodok, no wajib itu keadaan. Termasuk juga orang nipas, orang yang baru melahirkan. Orang nipas itu rata-rata kan piangano, biasanya kan 40 hari sampai 60 hari. 60 seton. Paling cepat orang nipas itu adalah lahzotan. Bisa jadi begitu melahirkan, begitu sejam atau 2 jam kemudian dia bersih. Apa dengan sudah halus geti, wajib sembahyang. Jangan ditungguin, oman 60 ngano salah. Begitu sudah darahnya tidak keluar, darah nipas, dalam waktu 2 jam setelah melahirkan, wajib sholat. Kan jangan oman 60 ngano kan. Jangan tunggu 60 hari. Masa orang nipas itu lahzotan. Bisa jadi begitu dia melahirkan, sejam atau 2 jam setelahnya itu dia bersih, berhenti mengeluarkan darah, wajib sholat ketika itu. Tapi rata-rata 40 ngano. Misalnya ya masuk waktu 20 ngano sudah tidak keluar dia darah nipasnya, wajib dia sholat. Paling banyak orang nipas itu 60 hari, melebih lengan saja. Nengkai noman ke 60 ngano, padahal kan sudah tidak keluar darah haidnya ketika dia pas ke sudah 2 minggu nolus darah nipasnya, wajib sholat, wajib sembahyang. Bumi ada tuan merah punya celek-celek ini apa sih gini tuan tibi 60 ngano, padahal ya lo 40 ngano atau 13 ngano kan sudah nolus gitu men adapnya keadaan keadaan mun saya ingat nih. Bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin. Namun tahu mabuk, benar-benar dia mabuk karena faktor perjalanan, naik kapal, naik mobil karena perjalanan jauh, maka tidak wajib kada. Kata men, lo sadar kan? Konang si pura-pura mabuk, pura-pura palang, wajib dia mengkada itu. Minum tuak mau azan supaya dia terhindar kewajiban sholat, maka wajib dia mengkadanya ketika dia sadar. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya wa yuqtalu ay al muslimul mukallafu at-tahiru haddan bidarbi unuqihi in akhrajaha. Dibunuh dia orang muslim yang mukallaf jika sudah pantas kena kewajiban sholat, dibunuh orang muslim yang sudah mukallaf itu dan suci dengan memenggal lehernya in akhrajaha, ketika dia mengeluarkan sholatnya ay al maktubata amidan, meninggalkan sholat secara sengaja, wajib itu. Nah, penjelasannya bukan begini dia. Seorang muslim yang sudah balik berakal lalu dia meninggalkan sholat secara sengaja, wajib dipenggal lehernya haddan, jadi hal ay mahdudan, dihukum dia dengan memenggal lehernya. In akhrajaha, jika dia meninggalkan sholat, penjelasannya tuan misalnya begini, kalau ada orang yang meninggalkan sholat in akhrajaha ini waktu si bau tu kada tu jamak sholat lugas muda ni bermetuan bakal. Misalnya lo tahu no sembayang, luhur ni no sembayang, pian nak penggal korok ni suah yang muka sudah tenggelam matahari, itu maksudnya in akhrajaha. Misal no sembahyang luhur nih, datang asar, no masih sembahyang asar nih, no masih kada sembahyang nih, sampai datang waktu maghrib.
Ya waktu maghrib nih asar batik ampo gorok. Menghadap Tuhan, ini bagi negara yang memperlakukan hukum Islam. Yang syarat ataupun Makkah misalnya, saking berat nih. Kanggo tuh bunuh, bahkan nyanjung tuh bunuh. Kedua, kalau orang misalnya meninggalkan sholat asar, lalu hendak dia sholat sampai dia datang waktu maghrib, digorok dalam hukum Islam, semati dengan cara haddan bidor bi'unuki, dengan memenggal kepalanya orang yang meninggalkan sholat itu. Yang kedua, dia hendak sholat maghrib, datang waktu isya nih, no sembahyang sampai terbit fajar, sampai datang waktu subuh. Begitu datang waktu subuh, sembelih. Di situ dia dibunuh, di situ dia dihad, dikenai hukum satu sanksi. Itu maksudnya ini akhrajaha, waktu-waktu yang jamak. Ya bagaimana mensubuh? Subuh kan tidak boleh dijamak, dia digabung ke zohor. Yang boleh digabung, yang boleh dijamak itu adalah zohor, asar, maghrib, isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan waktu subuh? No sembahyang subuh nih. Begitu waktu subuh datang, begitu sudah tamaluhur lah, kajak pekih muda, ampun no sembahyang sembelih. Ini tetapi bagi yang berhukum negara yang berhukum Islam. Ya Allah. Bebeka kenapa dia harus dipenggal lehernya? Karena itu supaya minno jenak gen sakit. Ya. Itu sebabnya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Iza qataltum fa ahsinul qitlah." Jika kamu harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik, cepat. So ampun mun gorok sampi, gorok bembe, gorok ayam, harus keruang. Mejak sampai yang kak ulang kembali ke meltik nadi si tayang-tayang. Termasuk orang yang meninggalkan sholat ini, kalau masih zamannya Umar bin Khattab itu, maka akan dibunuh orang-orang yang naik kanan sembahyang, naik kanan telah sebenarnya sembahyang. Ya Allah, berat ini. Masa rajin-rajin sembahyang nejak ya bermekat. Kata apa sih ini? Ketinggalan solen Tuhan kadang. Dengan syarat apa dia harus dibunuh orang muslim seperti ini? In kana kaslan ma'i'tiqadi wujubiha. Noi gawen sembahyang ke berkeyakinannya bahwa salat wajib itu harus tu gawe sembahyang 5 waktu wajib hukumnya. Konang karena rasa malas nih. Nah, wajib tuh terus mati. Illam yatub. Illam yatub illam yatub ba'dal istitabati. Sebelum dia bertobat, sampai dia diminta bertobat. Nah, hukumnya ada 2. Ulama yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat sunnah hukumnya orang yang meninggalkan sholat, suruh dia bertobat dulu sebelum dipenggal. Namun kalau dia sudah bertobat lalu dia sholat, enggak jadi dibunuh. Tetapi dia sudah diminta bertobat, lalu kemudian tetap dia tidak melaksanakan sholat subuh, maka sah dipenggal lehernya. Itu maksudnya. Ini yang menganggap bahwa permintaan tobat itu hukumnya sunnah. Wa ala nadabil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla at-taubati lakinnahu ya'sam. Bagaimana sekarang ada seorang Amirul Mukminin, tingkat berlaku hukum Islam, dia tidak pernah meminta orang yang sengaja meninggalkan sholat ini untuk bertobat, lalu langsung dipenggal lehernya oleh pemimpin Islam, baik amir maupun wali maupun amil lah, tingkat kepala desa. Kalau dia berlaku hukum Islam, nongka sembahyang so pak kades, misal kalau di hukum kita di hukum Islam, nongka sembahyang so pak kades, kita luhur nih, jika datang maghrib nih, nongka gawe sembahyang, maka langsung tepas, sekalipun agak tobat dulu, sekalipun tidak diminta itu tobat. Lakin hanya berdosa kepala desa seorang. Artinya dia tidak kena kiparat.
sang pembunuh, hanya dia berdosa. Oh, si berat usia, ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Lo sahabat le sate ne, ya Rasulullah, ya sadoa aku ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah supaya saya membersamaimu, supaya saya dapat bersatu kamar di surga bersamamu ya Rasulullah. Apa kata jawab Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah saya dengan dirimu untuk memperbanyak sujud. Jadi kalau kita ingin membersamai Rasulullah, bersama dengan Rasulullah di dalam surga, maka perbanyak sujud. Jak setinggalan sembahyang. Itu tolong diri itu dengan apa? Ya dengan itu sembahyang pacu-pacu rajin-rajin. Nah, lanjut garing satu bait. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha. Dibunuh juga orang kafir itu. Orang kafir ini, orang kafir artinya dia bersyahadat, tetapi injahidan wujubaha, tetapi dia menolak, menentang bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, padahal dia sudah bersyahadat. Oh, enggak wajib sholat itu, hanya perlu kita ingat-ingat saja. Seperti sekarang misalnya ada paham, sholat itu hanya cukup ingat-ingat, nek mantai makom tiap lalah di nuntung kayak dia. Itu wajib dibunuh itu. Fala yughsalu wala yusalli alaih. Orang muslim dan dia meninggalkan sholat, lalu dia berkeyakinan dan bahkan menentang bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, maka matinya mati dalam keadaan kafir. Dalam arti fala yughsalu wala yusalli alaih, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan orang seperti ini. Masalah upah engkau ucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, so kan kunci surga, itu urusan Allah. Tetapi kalau ada orang muslim bersyahadat dan dia berkeyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, dan dia menentang bahwa sampai dia berdebat tidak wajib sholat 5 waktu itu, ini dibunuh. Dan kalau dia mati, fala yughsalu wala yusalli alaih, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Orang muslim seperti ini, ya cara melayaninya, cara turungu yang sara matin tahu kafir. Aranya lega paham yo, ini perlu nonton no. Bukan sa ini. Yo bermaya tuan ba, yang sara began waktu nu katulale metutu bajang. Apa kata ulama berikutnya ini? Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban. Maka bersegeralah orang-orang yang pernah dulu meninggalkan sholat waktunya, baik karena kalau Malaysia, karena ada suatu dan lain hal, karena kelupaan, langsung lega batin syariah ke jual parfum misalnya, kelupaan itu batin orang misal mazani kayak lega batin gini kali, lalu dia lupa, segera. Tetapi in pata bila uzrin, ling kelebatnya termasuk uzur, tuh hukumi uzur lah soalnya. Padahal rajin mazani kesembahyang wajib, makanya jadi ustaz, jadi guru pesantren. Kau nang ling kelebat saya kelupa, nah lega batin yo kan, apa sih ini batin dagang, masuklah kata uzur zaman modern. Tapi uzurnya kita misalnya karena faktor misalnya, tuh lalu Malaysia orang yang bekerja di Jepang misalnya kan, orang kerja di Jepang, lo tahu ada langan masyarakat, tukun masyarakat tukang nelpon langan Jepang. Mami bermain adab tukang mami, ni pecat tu yoka, ni selus tu bagoyan, amin tu sembahyang pada waktu apa sih ini? Waktu sembahyang, karena itu bukan waktu istirahat. Kita hanya diberikan istirahat pada waktu yang sudah ditentukan. Sementara waktu istirahat itu adalah waktu luang, waktu yang habis waktu sholat bermain kada langsung. Sok kenal. Bila uzrin, tanpa uzur. Misalnya secara mazani guru mazani kehitung kepeng, mensi uzur jangan ingat apa-apa kan. Yang secara ke Malaysia lah, atau dita kayak mako misal, ling kelebat masya Allah nak ngirim narsib balong ngaji nekan,
Rajin sembahyang biasa nih, suan sembahyang lah. Rasanya bukan kali modek. Rajin sembahyang, benoka iblis sembahyang, liwat sembahyang, astaga jadi gudang, astagfirullahalazim, noman tu sembahyang subuh, apa cat pada ada. Itu kan bukan karena malas, karena ling kelebat nih, dulu yang jumpang, saya cat balong ngaji kau, anu Senin kan. Lalu dia lali, misalnya apa sih kelupaan, astaga noman tu, langsung kada ya. Payalzimuhul qada pauron, maka langsung tu kada sembahyangnya. Misal tu ingat waktu jam astaga ya kasuli grid makun terima bon nih, kanya aji maklum aji apa sih ini aji tunda sejuta soalnya astaga katuan noman ku sembahyang nih kaji sanun, langsung tu pauron, langsung kada sembahyang subuh nih, langsung sembahyang langsung kada. Paham kan? Selanjutnya terakhir, qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala, seorang ulama guru kami Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata begini, wallazi yazharu annahu yalzimu sarfu jami'i zamanihi lil qada ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu wa annahu yahramu alaihi tatawwu. Maksudnya apa? Maksud singkat dari ibaratkan haram hukum tu sembahyang sunat apapun senoman tu laksanayang, senoman tu kodak sembahyang teh. Kada sembahyang duha dulu ling, padahal nama sembahyang haram hukum tu sembahyang duha. Sembahyang subuh dulu. Pokoknya engkau waktu duha katuan sembahyang langsung waktu duha. Mana assalamualaikum langsung sambung ke salat duha. Haram hukumnya salat sunat bagi orang yang belum mengkadak salatnya. Bayo tuan katuan ya hukum la hukma lahu liman la aqla lahu. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Karena saya ingat lalu sembahyang isya nih kasagawe langsung sembahyang tahajud, padahal normal sembahyang isya nih atau sembahyang apa ya, sembahyang duha lah saya baru wajib tuh sembahyang isya dulu, haram tuh sembahyang sunat tahajud tuh sembahyang isya dulu. Sama kayak sembahyang bega-bega angka salat sunat ba'diyah luhur, padahal normal sembahyang luhur. Sembahyang dulu kena buik waktu sembahyang sunat kah bayo tu haram hukum sembahyang sunat senoman ni keadaan sembahyang dulu, padahal lo waktu ni sembahyang yang sada gawe maku ngabal dulu ni astaga kelupa langsung sembahyang subuh pada jam balu padahal nak sembahyang duha dulu astaga haram hukum sembahyang duha kada dulu sembahyang subuh baru gawe sembahyang duha. Intinya haram hukum sembahyang sunat amun-amun tu kada sembahyang bukan binin. Misal dia yang mendusa bajang, misal ke selalu mata yang apa sih ini? Apa sih mata selalu yang ketuan? Rangap selalu ling kelebat lalu anu patah soal dikelupaan sembahyang subuh namanya sembahyang duha, haram hukum sembahyang duha. Sembahyang sunat apapun senoman tu kada sembahyang sikat bilin. Ya Allah. Berat sembahyang kan. Ya Allah. Wa yubadiru bihi, dan harus langsung segera. Kena waktu subuh tu gawe. Saya ingat luhur tu kau sembahyang subuh. Bako nampak apa 5 waktu kau sembahyang subuh kau tu gawe ni tuan. Asa cicil masa jana. Kau nak milita nak sembahyang subuh napa yo saya ingat ni. Selama sembahyang sunat Isa angka misal sembahyang subuh dulu. Kada. Kau kena ni. In fata bi uzrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalika. Ini apabila meninggalkan sholat itu karena uzur, karena kelolosan tunu, misal kangabal rai napet jam 4, sementara lo waktu yo kan jam 4:30 lah kurang lebih nak tunu kan bega-bega setengah jam senoman lalu ngirim jam 7 bal ka sudah setek kan belum liwat astaga langsung so pauron atau kasudah sembahyang subuh tadi ya nak takbir sholli sunat duha rakaat ini lillahi taala Allah ya nak sembahyang duha Allahu akbar astaga non sembahyang subuh haram sembahyang duha melanjutkan sembahyang subuh dulu langsung sambung ke sembahyang duha.
Bita'adin wanisyanin kazalik, karena faktor lupa ling kelebat guru mazani hitung kepeng jaga lupa sembahyang asarnya. Semamang sembahyang sunat maghrib langsung gawe sembahyang asar. Sok kenaan pauron. Langsung. Karena haram hukum sembahyang sunat qabliyah maghrib ni sunaman kada sembahyang asar. Sok kenaan. Wallahu a'lam bissawab. Nar lanjutan wa yusannu tartibuhu. Ail pa itu disunatkan mengkadak sembahyang itu tertib. Misalnya fayaqadis subha qabla zuhri, kadak dulu sembahyang subuh senaman lohur. Nah kanggo tu kadak sembahyang lohur dulu apa subuh sunat tu tertib. Subuh misalnya lekna sebulan kata gawean sembahyang tu pun Jepang ke Malaysia tertib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sunat wahakala. Kunang bermain misal sekali-kali tuan misal seminggu saya 5 kali di sembahyang subuh ni bau kanggo konang not mau pahala sunnah. Insyaallah nar tulan hutang wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi usrin. Sudah lebih waktu, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dengan cara itu menghidupkan kajian ilmu seperti ini untuk mau mengerti syafaat baginda Rasulullah SAW dan surga dengan beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.